Demi gengsi makan enak, mertua tega tinggalkan putriku 3 jam sendirian di parkiran gelap. Namun saat rekaman CCTV itu kuputar di tengah pesta mewahnya, wajah sombongnya mendadak pucat dan... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Renatha meletakkan cangkir tehnya dengan sangat perlahan di atas meja marmer, mencoba meredam denting suaranya agar tidak memecah monolog panjang yang sedang disampaikan wanita parubaya di hadapannya. Bu Ingrid, ibu mertuanya, sedang berdiri di depan cermin besar di ruang tengah, mematut diri dengan selendang sutra yang baru saja dibelinya, atau lebih tepatnya, dibelikan oleh Renatha minggu lalu. Kamu lihat kan, Ren? Kalau pakai selendang ini, ibu jadi kelihatan lebih muda 10 tahun. Cocok nanti buat ketemu teman-teman sosialita ibu di Plaza Senayan, ujar Bu Ingrid dengan nada bangga yang khas. Matanya berbinar, bukan karena kasih sayang, tapi karena pantulan dirinya sendiri. Renatha tersenyum tipis, senyum profesional yang biasa ia pakai saat menghadapi klien sulit di perusahaannya. Iya, Bu. Bagus sekali. Oh ya, Bu Ingrid berbalik, wajahnya berubah serius, seolah teringat misi utamanya datang ke rumah anak dan menantunya pagi itu. Mobil kamu yang SUV hitam itu, nganggur kan hari ini? Sopir kamu libur? Nganggur sih, Bu. Saya kerja dari rumah hari ini. Kenapa? Tanya Renatha, meski firasatnya sudah berteriak waspada. Ibu mau pinjam sebentar? Kasihan si Aldo, dari kemarin merengek mau makan es krim yang mahal itu loh, yang di Mall Pusat. Sekalian ibu mau ajak jalan-jalan, kata Bu Ingrid. Aldo, 8 tahun, adalah cucu dari anak sulung Bu Ingrid, kakak kandung Satria. Anak laki-laki yang selalu diagung-agungkan sebagai penerus marga, cucu emas yang tidak pernah salah di mata Bu Ingrid. Sementara Alea, putri kandung Renatha dan Satria yang baru berusia 7 tahun, seringkali dianggap angin lalu hanya karena dia perempuan dan sifatnya pendiam. Boleh saja, Bu, jawab Renatha tenang. Ia selalu berusaha menjadi menantu yang berbakti, atau setidaknya, menantu yang tidak memicu perang dunia ketiga di rumah tangganya sendiri demi menjaga perasaan Satria. Tapi kalau mau ajak Aldo, Alea diajak juga ya? Kasihan dia main boneka sendiri di kamar. Wajah Bu Ingrid terlihat masam sesaat, seolah Renatha baru saja memintanya membawa karung beras basah. Aduh, Ren. Mobil itu kan muat banyak, bukan masalah tempat duduknya. Tapi Alea itu, kamu tahu sendiri, anaknya gampang mabuk darat kalau AC-nya terlalu dingin, terus suka rewel kalau jalan kelamaan. Alea nggak pernah mabuk darat kok, Bu. Itu terakhir kejadian waktu dia umur 3 tahun. Sanggah Renatha, nadanya sedikit menajam. Bu Ingrid mengibaskan tangan, meremehkan fakta itu. Ya terserah. Tapi nanti kamu dandanin dia yang rapi ya. Jangan pakai baju kaos gambar kartun itu. Malu ibu kalau ketemu teman arisan, dikira cucu ibu nggak diurus. Lihat tuh Aldo, ibunya selalu kasih setelan kemeja kalau keluar. Renatha menahan napas. Ibunya Aldo bisa membelikan kemeja mahal karena uang bulanannya disubsidi oleh suamiku, yang uangnya juga dari gajiku, batin Renatha menjerit. Tapi ia menelannya kembali. Oke, Bu. Saya panggil Alea. Tolong dijaga ya, Bu. Alea baru sembuh batuk pilek kemarin. Setengah jam kemudian, Renatha menyerahkan kunci mobil SUV Eropa miliknya ke tangan Bu Ingrid. Alea sudah rapi dengan gaun pastel yang manis, berdiri malu-malu di samping Aldo yang sibuk memukul-mukul pintu mobil dengan mainan robotnya. Jangan ngebut ya, Bu, pesan Renatha. Ah, kamu ini cerewet persis ibu-ibu komplek. Ibu ini sudah nyetir sejak kamu masih SD, sahut Bu Ingrid ketus, lalu masuk ke kursi kemudi. Renatha berdiri di teras, melambaikan tangan pada Alea yang tersenyum lebar di kaca jendela belakang. Ada gurat kekhawatiran yang aneh di dada Renatha saat melihat mobil hitam besar itu meluncur keluar gerbang. Bukan kekhawatiran tentang mobilnya, tapi tentang tatapan Bu Ingrid yang sama sekali tidak menoleh ke arah Alea saat cucu perempuannya itu naik ke mobil. Renatha tidak tahu, lambaian tangan Alea itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah dinamika keluarga mereka selamanya. Jam dinding berdetak. Pukul 14. Sudah 3 jam sejak Bu Ingrid membawa anak-anak pergi.
Renatha mencoba fokus pada laporan audit keuangan perusahaannya di layar laptop, tapi konsentrasinya buyar. Langit di luar mulai mendung gelap, tipikal cuaca Jakarta yang sebentar lagi akan menumpahkan hujan deras. Biasanya, Bu Ingrid akan menelepon atau mengirim foto di grup WhatsApp keluarga. Tentu saja foto Aldo yang sedang makan atau berpose ganteng, dengan Alea hanya terlihat sepotong di latar belakang. Tapi hari ini, grup sepi. Renatha meraih ponselnya. Ia menekan nomor Bu Ingrid. Terdengar nada sambung 3 kali, lalu panggilan ditolak. Semenit kemudian, sebuah pesan singkat masuk dari nomor mertuanya. Lagi makan enak. Jangan ganggu. Nanti ibu telpon balik. Renatha menghela napas. Mungkin dia terlalu paranoid. Mungkin mereka sedang menikmati steak mahal yang sering diceritakan Bu Ingrid. Renatha memutuskan untuk membuat kopi ke dapur, mencoba mengusir rasa tidak enak di perutnya. Saat sedang mengaduk kopi, Satria, suaminya, pulang lebih awal dari kantor. Wajahnya lelah tapi tersenyum melihat istrinya. "Loh, sepi banget rumah? Alea mana?" tanya Satria sambil melonggarkan dasinya. "Diajak ibu jalan-jalan sama Aldo. Katanya mau makan es krim," jawab Renatha. Satria terkekeh, membuka kulkas mengambil air dingin. "Tumben ibu mau ngajak Alea. Biasanya cuma Aldo doang yang ditempel." "Baguslah, mungkin ibu mulai sadar kalau cucunya bukan cuma Aldo." "Semoga," gumam Renatha. "Tapi perasaan aku nggak enak. Mas, sudah 3 jam lebih." "Ah, kamu MAH overthinking. Paling macet, atau mereka lagi asik main di Timezone." Satria menenangkan, lalu mengecup kening istrinya. "Aku mau mandi dulu ya, gerah banget." Sepeninggal Satria ke kamar atas, perasaan Renatha justru makin tak karuan. Ia teringat sesuatu. Minggu lalu, ia membelikan Alea sebuah smartwatch anak terbaru yang dilengkapi GPS presisi tinggi, karena Alea mulai masuk SD dan Renatha ingin bisa memantaunya. Renatha membuka aplikasi pelacak di ponselnya. Peta digital Jakarta muncul di layar. Titik lokasi Alea terdeteksi di sebuah mal besar di Jakarta Pusat. Tapi ada yang aneh. Renatha memperbesar, zoom, peta itu. Teknologi GPS zaman sekarang cukup canggih untuk membedakan ketinggian lantai di gedung bertingkat jika terhubung dengan Wi-Fi publik atau sinyal BTS terdekat. Indikator Alea menunjukkan status stationary, tidak bergerak, selama 2 jam 45 menit. Lokasi, basement P2, area parkir. Jantung Renatha berhenti berdetak sesaat. Ia segera mengecek lokasi ponsel Bu Ingrid yang kebetulan juga terhubung di fitur family sharing di iPhone mereka, fitur yang dulu dipaksa Bu Ingrid agar Renatha bisa memantau kalau Bu Ingrid tersesat dan butuh jemputan. Lokasi Bu Ingrid, lantai 4, restoran Steakhouse Premium. Darah Renatha mendesir dingin dari ujung kaki hingga ke kepala. Bu Ingrid ada di lantai 4. Alea ada di basement P2. Jarak vertikal 6 lantai. Dan Alea tidak bergerak selama hampir 3 jam. "Tidak mungkin," bisik Renatha, suaranya gemetar. "Nggak mungkin dia ninggalin Alea di mobil." Tanpa pikir panjang, Renatha menyambar kunci mobil cadangan, karena kunci utama dibawa Bu Ingrid, dan kunci mobil city car kecil miliknya yang jarang dipakai. Mas Satria," teriak Renatha ke arah tangga. "Kenapa, Ren?" "Aku lagi sabunan," sahut Satria dari kamar mandi. "Aku susul ibu ke mal sekarang. Perasaanku nggak enak." "Loh? Kenapa panik gitu, Ren?" Renatha tidak menjawab. Ia berlari keluar rumah, menyalakan mesin mobil, dan membelah jalanan Jakarta dengan kecepatan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Di kepalanya hanya ada satu bayangan. Alea, putrinya yang penakut akan gelap, sendirian di bawah sana. Parkiran basement P2 mal itu adalah definisi dari mimpi buruk bagi seorang anak kecil. Udaranya pengap, berbau campuran karet ban terbakar, bensin, dan debu lembab yang tak tertembus sirkulasi udara. Lampu neon di langit-langit berkedip suram, menyisakan banyak sudut gelap di antara pilar-pilar beton raksasa. Renatha memacu langkahnya setengah berlari setelah memarkir mobil kecilnya sembarangan. Matanya nanar memindai deretan mobil, mencocokkan titik biru di ponselnya. Sinyal GPS membawanya ke pojok area parkir yang jauh dari pintu masuk lift. Di sana,
Di antara sebuah mobil box pengantar barang dan pilar beton, terparkir SUV hitam milik Renatha. Mesinnya mati. Jendelanya tertutup rapat. "Alea," jerit Renatha, suaranya pecah di tengah dengung mesin blower parkiran. Ia berlari mendekat. Kaca film mobilnya memang gelap, 80% untuk privasi. Ia menempelkan wajahnya ke kaca, menangkupkan tangan untuk melihat ke dalam. Kosong. Jok tengah kosong. Jok depan kosong. Kepanikan Renatha melonjak ke level histeria. "Alea. Sayang. Mama?" Sebuah suara cicit, sangat pelan dan lemah, terdengar bukan dari dalam mobil, tapi dari arah lantai. Renatha menunduk. Di sisi ban belakang mobil, di area yang sempit antara bodi mobil dan tembok pilar yang kotor, duduk sesosok tubuh kecil memeluk lutut. Itu Alea. Gaun pastelnya yang cantik sudah kusut dan kotor terkena debu lantai parkiran. Wajahnya pucat pasi, namun peluh membanjiri dahi dan lehernya karena udara basement yang panas dan lembab. Matanya bengkak, sisa air mata yang sudah mengering. Bibirnya pecah-pecah. "Ya Tuhan, Alea." Renatha menjatuhkan diri ke lantai kotor itu, merengkuh tubuh anaknya. Tubuh Alea gemetar hebat dalam pelukan ibunya. Kulitnya terasa dingin tapi berkeringat, tanda syok dan dehidrasi. Aroma bensin dan asap knalpot tercium kuat dari rambut anaknya. "Mama, Mama." Alea mulai menangis lagi, kali ini tangisan lega yang menyayat hati. "Aku takut. Nenek bilang jangan ikut. Nenek bilang tunggu di sini, jaga mobil." Renatha merasa dadanya seperti dibelah kapak. "Nenek bilang apa?" Alea terisak, suaranya parau. "Nenek bilang bajuku jelek, bikin malu kalau ketemu temannya. Nenek bilang, kamu di sini aja, jagain mobil Tante Renatha biar nggak hilang. Jangan kemana-mana, nenek cuma sebentar." "Tapi lama banget, Ma." Gelap, ada suara tikus. Renatha mengeratkan pelukannya, mencium puncak kepala Alea berkali-kali. Air matanya sendiri tumpah, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang mendidih, panas, dan pekat. 3 jam. Wanita tua itu meninggalkan cucunya sendiri di parkiran gelap, menghirup racun karbon monoksida, ketakutan, lapar, dan haus, hanya karena baju. Sementara dia makan enak di atas sana, Renatha melepas pelukannya sedikit. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya. Ia tidak langsung membawa Alea pergi. Insting pebisnisnya mengambil alih, ia butuh bukti. Ia merekam kondisi Alea, wajahnya yang pucat, posisinya yang meringkuk di samping ban, suasana parkiran yang gelap dan sepi, serta jam tangan Alea yang menunjukkan waktu saat ini. Lalu ia memotret mobilnya sendiri yang terkunci rapat. "Kita pulang, Nak. Kita pulang sekarang," bisik Renatha. Ia menggendong Alea yang lemas. Berat badan anaknya terasa lebih ringan dari biasanya di lengan Renatha. Renatha tidak mengambil mobil SUV-nya. Ia membiarkan mobil itu di sana. Ia membawa Alea ke mobil kecilnya, menyalakan AC, memberinya air minum, dan melaju keluar dari neraka bawah tanah itu. Ia tidak naik ke atas untuk melabrak Bu Ingrid. Belum. Amarah Renatha terlalu besar untuk sekadar teriakan. Ia menginginkan kehancuran total. Rumah terasa sunyi saat Renatha membawa Alea masuk lewat pintu samping agar tidak membangunkan Satria. Atau setidaknya, ia ingin merawat Alea dulu sebelum meledak pada suaminya. Namun, kondisi Alea memburuk. Begitu sampai di kamar, Alea muntah. Badannya yang tadi dingin kini berubah menjadi demam tinggi. Trauma dan dehidrasi menyerangnya sekaligus. Renatha dengan cekatan mengompres, mengganti baju Alea, dan memeluknya sampai anak itu tertidur karena kelelahan. Pukul 19 malam. Suara klakson taksi terdengar di depan rumah. Renatha mengintip dari balik tirai jendela kamar lantai 2. Bu Ingrid turun dari taksi bersama Aldo. Wajah Bu Ingrid terlihat kesal, sementara Aldo terlihat kenyang dan menjinjing kantong mainan baru yang besar. Renatha turun ke lantai bawah tepat saat Bu Ingrid membanting pintu depan. Satria yang sedang menonton TV terlonjak kaget. "Loh, Bu? Kok naik taksi? Mobil mana? Alea mana?" tanya Satria bingung. Bu Ingrid menghempaskan tas mewahnya ke sofa. Wajahnya merah padam, akting kemarahan yang sempurna untuk menutupi kelalaiannya.
Istrimu itu loh, Satria. Punya mobil nggak dirawat? Seru Bu Ingrid lantang, sengaja agar Renatha yang sedang menuruni tangga mendengarnya. Kenapa mobilnya, Bu? Tanya Satria, menatap bingung antara ibunya dan Renatha yang kini berdiri diam di ujung tangga dengan wajah datar yang menakutkan. Mogok. Tadi pas mau pulang, mobilnya nggak bisa distarter. Kuncinya macet, alarmnya bunyi terus. Ibu panik dong. Mana parkiran sepi? Bu Ingrid berbohong tanpa berkedip. Terus Alea itu, duh ampun seharian rewel minta pulang. Bikin pusing kepala ibu. Jadi ya sudah, ibu tinggal saja mobilnya di sana, ibu bawa anak-anak pulang naik taksi. Terus Alea mana sekarang? Tanya Satria cemas. Ya mana ibu tahu? Tadi begitu turun taksi dia langsung lari ke dalam. Mungkin ngambek karena nggak ibu belikan mainan mahal kayak Aldo. Dasar anak manja, persis ibunya, cibir Bu Ingrid sambil melirik sinis ke arah Renatha. Satria menatap Renatha. Ren? Alea sudah di kamar? Renatha menatap mata Bu Ingrid lekat-lekat. Ia melihat kilatan kepuasan di mata tua itu, kepuasan seseorang yang merasa berhasil memutarbalikkan fakta. Renatha tersenyum. Senyum yang sangat dingin, yang membuat bulu kuduk Satria meremang tanpa sebab. Alea sudah tidur. Mas. Dia demam tinggi, jawab Renatha tenang. Terlalu tenang. Tuh kan. Pasti gara-gara makan es krim kebanyakan tadi. Dibilangin jangan. Ngel, sela Bu Ingrid cepat, mencoba membangun alibi baru. Ibu capek banget ngurusin dia seharian. Ibu mau istirahat, tolong buatkan teh hangat. Ren. Bu Ingrid melenggang menuju kamar tamu yang biasa ia tempati jika menginap, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tanpa sedikit pun bertanya keadaan cucunya yang demam. Satria menghela napas, menatap istrinya dengan pandangan meminta maaf. Maafin ibu ya, Ren. Mungkin mobilnya memang bermasalah. Besok aku panggil montir Kemal buat ambil. Nggak perlu, Mas, kata Renatha datar. Biar aku yang urus mobilnya besok. Kamu urus Alea saja. Renatha berbalik naik ke atas. Di dalam kepalanya, ia tidak lagi melihat Bu Ingrid sebagai mertua, melainkan sebagai target akuisisi musuh yang harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Keesokan harinya, Renatha tidak pergi ke kantor. Ia mengambil cuti darurat. Alea masih demam, menolak ditinggal sendirian di kamar. Setiap kali matanya terpejam, ia mengigau tentang gelap dan asap. Satria, yang masih belum tahu kebenaran utuhnya, menjaga Alea dengan telaten, mengira anaknya hanya sakit biasa. Renatha memanfaatkan momen itu untuk pergi keluar. Bukan ke bengkel, tapi ke kantor manajemen mal tempat kejadian kemarin. Sebagai pemilik sebuah perusahaan konsultan logistik yang cukup ternama, Renatha punya koneksi. Salah satu klien besarnya adalah pemilik grup properti yang mengelola mal tersebut. Dengan satu panggilan telepon, Renatha duduk di ruang kontrol keamanan mal, ditemampingi oleh kepala security yang terlihat gugup. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Bu Renatha. Tapi prosedur kami biasanya membutuhkan surat kepolisian untuk membuka rekaman CCTV, ujar kepala security itu sopan. Anak saya ditinggalkan di properti Anda selama 3 jam tanpa pengawasan, Pak. Jika saya bawa ini ke polisi sekarang, beritanya bukan cuma tentang mertua saya, tapi tentang sistem keamanan mal Bapak yang membiarkan anak kecil sendirian di basement selama itu tanpa ada patroli yang mengecek. Bapak mau headline berita besok seperti itu? Ancam Renatha dengan suara rendah namun tajam. Wajah kepala security itu pucat. Baik, Bu. Silakan. Jam berapa kejadiannya? Renatha menyebutkan waktunya. Operator memutar rekaman kamera basement P2, sektor C. Di layar monitor resolusi tinggi itu, terpampang jelas kebenarannya. Pukul 14.10, mobil SUV hitam parkir. Bu Ingrid turun, diikuti Aldo. Kemudian Alea turun. Terlihat gestur Bu Ingrid membentak, menunjuk-nunjuk lantai di samping mobil. Ia menyeret Alea ke sisi yang tersembunyi di balik pilar, agar tidak terlihat orang yang lewat. Alea terlihat menangis, memegang tangan neneknya, tapi ditepis kasar. Bu Ingrid lalu menggandeng Aldo, berjalan melenggang menuju lift sambil tertawa, meninggalkan Alea kecil yang berdiri mematung menatap kepergian mereka. Video dipercepat, fast forward.
1 jam berlalu. Alea duduk memeluk lutut. 2 jam. Alea berdiri, berjalan memutari mobil, lalu duduk lagi. Ada beberapa mobil lewat, tapi posisi Alea terlalu tersembunyi. 3 jam. Baru kemudian Renatha terlihat datang berlari. Renatha merekam ulang video di layar itu dengan ponselnya. Kualitasnya sangat jernih. Wajah bengis Bu Ingrid saat menepis tangan Alea terlihat sangat jelas. Cukup, kata Renatha. Matanya berkaca-kaca menahan amarah, tapi tangannya mengepal kuat. Saya minta salinan file aslinya dipindah ke flash disk ini. Sekarang. Siap, Bu. Renatha keluar dari ruangan itu dengan langkah tegap. Di tangannya kini ada senjata pemusnah massal untuk reputasi Bu Ingrid. Di perjalanan pulang, ponsel Renatha berbunyi. Pesan masuk dari Bu Ingrid di grup keluarga besar, yang berisi kakak-kakak ipar Renatha. Bu Ingrid, minggu depan arisan keluarga di restoran The Grand Duck King ya. Renatha yang traktir, syukuran bisnisnya lancar. Semua harus datang, pakai baju bagus. Jangan malu-maluin keluarga kita. Renatha membaca pesan itu saat berhenti di lampu merah. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring. Baik, Bu, gumam Renatha pada layar ponselnya. Aku akan traktir Ibu. Aku akan berikan pesta yang tidak akan pernah Ibu lupakan seumur hidup. Renatha mengetik balasan singkat di grup. Siap, Bu. Saya akan atur semuanya. Pastikan semua teman-teman sosialita Ibu datang juga ya, biar makin meriah. Perangkap sudah dipasang. Dan Bu Ingrid baru saja melangkah masuk ke dalamnya dengan sukarela. 2 hari setelah kejadian di parkiran, suasana rumah terasa ganjil. Fisik Alea sudah membaik. Demamnya turun, tetapi keceriaannya lenyap. Ia yang biasanya menyambut neneknya dengan salim santun, kini lari bersembunyi di balik kaki Renatha setiap kali mendengar suara Bu Ingrid. Pagi itu di meja makan, Bu Ingrid datang berkunjung lagi, tentu saja dengan tujuan meminta uang muka untuk catering acara arisan minggu depan. Ren, Alea kenapa sih? Kok kayak lihat hantu kalau lihat neneknya? Tanya Bu Ingrid sambil mengoles selai roti bakarnya, tebal sekali, seolah rumah itu adalah hotel all you can eat. Alea menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar memegang sendok. Dia masih trauma, Bu, jawab Renatha datar, matanya fokus memotong buah untuk Alea. Katanya takut ditinggal di tempat gelap lagi. Bu Ingrid mendengus kasar, meletakkan pisau rotinya dengan keras. Kamu ini ya, Ren, pasti kamu yang ngajarin Alea buat benci sama neneknya, kan? Bilang kalau nenek jahat? Padahal kemarin itu murni kecelakaan mobil mogok. Renatha berhenti memotong buah. Ia menatap Bu Ingrid. Tatapan itu begitu tajam hingga Bu Ingrid sempat terdiam sesaat. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya membenci orang tua, Bu. Anak kecil punya insting. Mereka tahu mana yang tulus sayang, mana yang cuma pura-pura, ujar Renatha dingin. Maksud kamu apa? Suara Bu Ingrid meninggi. Satria, lihat istrimu. Masa ibu dituduh pura-pura sayang cucu? Satria yang sedang minum kopi tampak serba salah. Ia belum tahu kebenaran soal CCTV. Sudahlah, Bu. Renatha cuma capek karena Alea sakit. Jangan ribut pagi-pagi. Bu Ingrid memutar bola mata, lalu mengubah topik dengan mulus, keahlian utamanya. Ya sudah. Mana uang buat DP restorannya? Ibu mau booking VIP room di Sky Lounge. Teman-teman ibu itu orang berkelas semua, gak mungkin dikasih tempat sembarangan. Berapa butuhnya? Tanya Renatha. 20 juta dulu buat lock tempat dan menu wagyu, jawab Bu Ingrid enteng. Tanpa debat, Renatha mengambil ponselnya dan melakukan transfer. Ting! Notifikasi masuk ke ponsel Bu Ingrid. Wajah mertuanya langsung cerah. Nah, gitu dong. Itu baru menantu berbakti. Nanti di sana kamu dandan yang cantik ya, biar ibu bisa pamer kalau menantu ibu sukses. Renatha tersenyum tipis. Pasti, Bu. Saya akan pastikan ibu jadi pusat perhatian. Bu Ingrid tidak menyadari arti ganda dari kalimat itu. Ia terlalu sibuk membayangkan pujian dari teman-temannya, sementara Renatha sedang menghitung mundur waktu kehancurannya. Siang harinya, Renatha tidak makan siang. Ia duduk di ruang rapat kantor notaris kepercayaannya, Pak Johan.
Di atas meja, terhampar berkas-berkas sertifikat dan dokumen perbankan yang tebal. Renatha adalah wanita yang cerdas secara finansial. Sejak awal menikah, ia tahu Satria memiliki hati yang baik tapi terlalu lemah terhadap ibunya. Karena itu, Renatha memagari aset-aset vital dengan sangat hati-hati. Jadi, status rumah di Pondok Indah yang ditempati Ibu Ingrid itu bagaimana? Pak Johan? Tanya Renatha. Pak Johan membuka map merah. Sertifikat hak milik atas nama Renatha Wijaya. Dibeli 3 tahun lalu secara tunai dari bonus tahunan ibu. Pak Satria hanya sebagai saksi. Renatha mengangguk puas. Dulu, ia membeli rumah itu agar Bu Ingrid tidak perlu tinggal berdesakan di rumah kakak iparnya yang sempit. Tapi kebaikan itu ternyata dibalas dengan racun. Lalu kartu kredit Black Card yang dipegang beliau? Itu kartu tambahan, suplementari, yang menginduk ke rekening utama ibu. Limitnya ibu yang atur, tagihannya ibu yang bayar. Jelas Pak Johan. Bagus, Renatha mengetukkan jarinya ke meja. Pak Johan, tolong siapkan surat somasi pengosongan rumah. Jangan dikirim dulu. Pegang saja sampai saya beri aba-aba. Tanggalnya dikosongkan. Baik, Bu. Ada lagi. Satu lagi. Saya mau mengajukan pemblokiran total untuk kartu tambahan itu. Tapi jangan blokir sekarang. Saya mau pemblokiran efektif aktif tepat di hari Sabtu, pukul 19.30 malam. Pak Johan mengernyit bingung. Itu jam spesifik sekali, Bu. Biasanya pemblokiran langsung diproses. Saya pemilik rekening prioritas di bank itu, Pak. Saya yakin Bapak bisa mengatur request khusus ini dengan manajer bank. Bilang saja ini bagian dari uji coba keamanan, elak Renatha. Pukul 19.30 malam adalah waktu di mana tagihan makan malam arisan biasanya akan dicetak. Renatha ingin memastikan bahwa saat kartu itu digesek di mesin EDC, layar akan menampilkan tulisan Declinet yang besar dan merah. Mengerti, Bu? Akan saya urus. Renatha keluar dari kantor notaris dengan perasaan lega. Ia bukan hanya akan membuka kedok mertuanya, ia akan melucuti semua senjata yang membuat Bu Ingrid merasa berkuasa, uang dan atap tempat berteduh. Sore itu, kakak ipar Renatha, kakaknya Satria, ibu dari Aldo, datang bertamu untuk menjemput mainan Aldo yang tertinggal. Ia membawa Aldo bersamanya. Mbak Rini, kakak iparnya, adalah tipe orang yang pasif. Dia tahu ibunya pilih kasih, tapi dia menikmati keuntungan finansial darinya, jadi dia memilih diam. Ren, sorry ya ganggu. Aldo ngerengek robotnya ketinggalan. Kata Rini basa-basi. Nggak apa-apa, Mbak. Masuk aja, sambut Renatha ramah. Saat Rini ke toilet, Renatha menghampiri Aldo yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil memakan kue. Aldo adalah anak yang polos, korban dari didikan neneknya yang salah. Renatha menyalakan fitur perekam suara di ponselnya yang ia letakkan terbalik di meja. Aldo, kemarin seru jalan-jalannya sama nenek? Tanya Renatha lembut. Seru banget, Tante. Steaknya enak, dagingnya empuk. Terus Aldo boleh main game sepuasnya. Jawab Aldo antusias. Wah, asik ya. Alea kok nggak ikut makan steak? Pancing Renatha. Aldo mengunyah kuenya lalu menjawab polos. Kata nenek, Alea bau. Bajunya jelek. Nanti bikin malu kalau ketemu temen nenek. Jadi Alea disuruh tunggu di mobil aja jagain parkiran. Hati Renatha mencelos mendengar konfirmasi itu keluar dari mulut anak 8 tahun. Bahkan anak sekecil ini sudah didoktrin untuk merendahkan sepupunya sendiri. Oh gitu. Nenek bilang Alea bau ya? Iya. Terus nenek bilang, biarin aja dia di situ, biar dia tahu rasa. Gitu kata nenek, tambah Aldo tanpa beban. Terus, Alea nunggu lama. Lama banget Tante. Aldo sampai ketiduran di mobil pas pulang. Makasih ya cerita jujurnya, Aldo. Aldo anak pintar. Renatha mengusap rambut Aldo. Saat Rini kembali dari toilet, Renatha sudah mematikan rekaman. Ia kini punya 2 bukti kuat, CCTV visual dan kesaksian verbal. Tidak ada celah bagi Bu Ingrid untuk berkilah bahwa CCTV itu rekayasa atau salah paham. Ini adalah bagian tersulit. Renatha tahu ia harus memenangkan Satria sebelum perang dimulai. Jika Satria tahu di tengah pesta,
Insting pertamanya mungkin akan membela ibunya karena malu. Renatha butuh Satria berada di pihaknya sebelum mereka melangkah masuk ke restoran itu. Malam itu, pukul 11 malam. Alea sudah tidur lelap. Satria sedang duduk di balkon kamar, merokok, tampak memikirkan tagihan kartu kredit yang baru datang. Renatha keluar membawa laptopnya. "Mas, ada yang perlu aku tunjukkan. Dan aku minta kamu nonton sampai habis tanpa memotong, dan tanpa emosi dulu." Satria menoleh, heran melihat keseriusan di wajah istrinya. "Soal apa? Tagihan ibu lagi?" "Lebih parah dari uang, Mas. Soal Alea. Dan soal ibumu." Renatha membuka laptop, memutar file video dari flash disk. Satria menonton. Awalnya ia bingung. Lalu matanya membelalak saat melihat ibunya menyeret Alea ke pojok pilar. Rahangnya mengeras saat melihat ibunya pergi melenggang sambil tertawa dengan Aldo. Dan air mata Satria menetes saat video dipercepat, menunjukkan betapa lamanya Alea duduk meringkuk sendirian di lantai kotor itu, dikelilingi mobil-mobil asing, dalam kegelapan basement. 3 jam. Satria melihat jam di sudut video berputar cepat. Putrinya sendirian. "Bangsat," desis Satria. Ini pertama kalinya Renatha mendengar suaminya memaki kasar. Satria membanting rokoknya ke lantai. Ia berdiri, wajahnya merah pada menahan tangis dan amarah. "Ini gila. Ini kriminal, Ren. Ibu ninggalin Alea kayak anjing penjaga?" "Duduk dulu, Mas." Renatha menarik tangan suaminya. "Nggak bisa. Aku mau ke rumah ibu sekarang. Aku mau tanya apa otaknya sudah hilang." Satria hendak melangkah, tapi Renatha menahannya kuat. "Jangan sekarang," bentak Renatha pelan tapi tegas. Satria berhenti, napasnya memburu. "Kenapa? Kamu lihat sendiri anak kita digituin. Kalau kamu labrak ibu sekarang, dia bakal nangis, dia bakal pura-pura pingsan, dia bakal gaslighting kamu bilang itu cuma sebentar. Dan besok pagi keluarga besarmu akan bilang kamu anak durhaka." Jelas Renatha, menatap tajam mata suaminya. "Kita nggak butuh permintaan maaf palsu, Mas. Kita butuh dia sadar posisinya." "Terus aku harus diam?" "Nggak. Kita akan hadiri arisan itu." Suara Renatha merendah, penuh racun yang mematikan. "Ibu mau pamer di depan teman-temannya kan? Kita kasih panggung. Di sana, di depan semua orang yang dia banggakan, kita buka topengnya. Biar sanksi sosial yang menghukum dia." Satria terdiam. Ia melihat rekaman itu sekali lagi. Hatinya hancur sebagai ayah, tapi logikanya mulai menerima rencana istrinya. Ia sadar, selama ini ia terlalu lembek membiarkan ibunya menginjak-injak keluarga kecilnya. "Oke," kata Satria parau, menghapus air matanya. "Lakukan apa yang menurutmu pantas, Ren. Aku ikut kamu. Mulai hari ini, aku berpihak sama kamu dan Alea. Persetan sama bakti kalau caranya begini." Malam itu, Satria memeluk Alea yang tertidur sambil menangis. Renatha tahu, ia sudah memenangkan sekutu terkuatnya. Hari-hari menuju arisan berjalan lambat namun menegangkan. Bu Ingrid semakin menjadi-jadi. Ia menelepon Renatha hampir setiap jam. "Ren, nanti pesankan wine yang mahal ya. Ren, baju Alea jangan yang murahan, nanti bikin malu foto keluarga. Ren, nanti kamu duduknya jangan dekat-dekat ibu ya pas sesi foto utama, biar ibu sorotan utamanya." Renatha mengiyakan semuanya. "Iya, Bu. Siap, Bu. Beres, Bu." Bu Ingrid merasa di atas angin. Ia merasa telah berhasil menaklukkan menantunya sepenuhnya. Ia bahkan memposting status di media sosial, siap menyambut hari bahagia bersama Sosialita Hits. Untung punya menantu yang tahu diri dan sadar posisi untuk memuliakan mertua. Renatha membaca status itu sambil tersenyum miring saat sedang fitting baju. Ia memilih gaun berwarna merah marun gelap, warna yang elegan namun mengintimidasi. "Ma, kita mau kemana?" tanya Alea yang sedang dipakaikan baju baru oleh pengasuhnya. Alea masih terlihat takut jika mendengar kata, "pergi." Renatha berlutut, menatap mata putrinya. "Kita mau ke pesta, sayang. Mama janji, setelah pesta ini, Nenek nggak akan pernah jahatin Alea lagi."
Nggak akan ada yang berani suruh Alea tunggu di parkiran lagi. Papa dan Mama akan jaga Alea. Janji. Janji. Hari H tiba. Sabtu sore. Langit Jakarta cerah, seolah mendukung pertunjukan yang akan digelar. Di restoran The Grand King, di ruangan VIP yang mewah, Bu Ingrid sudah datang lebih awal. Ia berdandan menor, mengenakan perhiasan emas berlebihan, dan sibuk mengatur posisi duduk agar dirinya terlihat paling menonjol. Teman-teman sosialitanya mulai berdatangan, memuji penampilan Bu Ingrid, memuji keberuntungan Bu Ingrid memiliki menantu kaya raya. Mana nih menantumu, Jeng Ingrid? Kok belum kelihatan? Tanya salah satu teman arisannya. Biasalah, orang sibuk. Tapi tenang, kartu kreditnya sudah standby kok. Jawab Bu Ingrid sambil tertawa renyah, tawa yang sebentar lagi akan berubah menjadi jeritan. Di lobi restoran, Renatha dan Satria baru saja turun dari mobil. Satria menggandeng tangan Renatha erat, wajahnya tegang namun mantap. Di tangan Renatha, tergenggam sebuah tablet yang terhubung ke sistem proyektor restoran, yang sudah ia atur dengan manajer restoran sebelumnya dengan alasan, video kejutan kasih sayang untuk mertua. Siap, Mas? Tanya Renatha. Siap. Ayo kita akhiri ini, jawab Satria. Mereka melangkah masuk ke dalam lift, menuju lantai tempat Bu Ingrid sedang menikmati sisa-sisa kejayaannya yang terakhir. Pintu lift tertutup, membawa mereka naik menuju eksekusi. Ruang VIP restoran The Grand King malam itu berkilauan. Lampu kristal menggantung rendah di atas 3 meja bundar besar yang dipenuhi hidangan seafood premium, bebek Peking, dan botol-botol wine mahal. Suara denting gelas beradu dengan tawa renyah ibu-ibu sosialita yang mengenakan gaun sutra dan berlian. Di tengah semua itu, Bu Ingrid duduk bak ratu lebah. Ia mengenakan gaun brokat emas yang agak terlalu ketat, sibuk memperkenalkan Aldo kepada teman-temannya. Ini loh cucu saya yang paling pintar. Aldo, juara kelas terus. Ganteng kan? Mirip almarhum opanya, celoteh Bu Ingrid bangga. Aldo yang jengah hanya sibuk bermain game di ponsel. Tidak peduli. Pintu ganda ruangan terbuka. Suasana hening sejenak. Renatha masuk, diikuti Satria yang menggandeng Alea. Penampilan Renatha malam itu memukau namun mengintimidasi. Gaun merah marun berpotongan tegas, rambut disanggul rapi, dan wajah tanpa senyum. Satria di sebelahnya mengenakan jas formal, namun wajahnya tegang, matanya tidak lepas menatap ibunya dengan sorot yang sulit diartikan. Nah, ini dia donatur kita malam ini, seru Bu Ingrid lantang, memecah keheningan. Ia berdiri, merentangkan tangan seolah menyambut pahlawan, padahal ia menyambut dompet berjalan. Bu Ingrid mendekat, lalu matanya menyipit melihat Alea. Loh, Alea ikut? Katanya masih sakit? Jangan sampai nularin batu ke teman-teman nenek ya. Kalimat itu diucapkan sambil tertawa kecil, seolah bercanda, tapi cukup keras untuk didengar tamu di meja terdekat. Satria hendak membuka mulut, amarahnya tersulut, tapi Renatha meremas tangan suaminya pelan, kode untuk tahan dulu. Alea sudah sembuh, Bu. Dia ingin melihat neneknya bahagia malam ini, jawab Renatha dengan nada datar. Ya sudah, duduk sana di pojok sama Aldo. Jangan lari-lari ya, nanti pecahkan barang. Perintah Bu Ingrid ketus pada Alea, lalu segera menarik lengan Renatha ke arah teman-temannya. Jeng, kenalkan, ini menantu saya yang direktur itu. Lihat tasnya, Hermes asli loh. Para tamu berdecak kagum, memuji Bu Ingrid yang beruntung. Renatha hanya mengangguk sopan, matanya menyapu ruangan. Di sudut ruangan, ia melihat operator proyektor sudah standby. Silakan dinikmati hidangannya, tante-tante semua, ucap Renatha ramah. Malam ini akan jadi malam yang sangat berkesan. 2 jam berlalu. Pesta itu berjalan lancar di permukaan. Makanan tandas, wine habis, dan ego Bu Ingrid terpuaskan maksimal. Ia merasa menjadi wanita paling berpengaruh di lingkaran pertemanannya. Aduh, Jeng Ingrid, terima kasih lo traktirannya. Bulan depan giliran siapa nih yang bisa nandingin kemewahan ini? Tanya seorang ibu berkacamata lebar. Ah, tenang saja. Selama menantu saya masih sayang mertua, beres semua, sahut Bu Ingrid congkak sambil melirik Renatha yang duduk diam menyesap air mineral. Seorang manajer restoran masuk membawa nampan kecil berisi tagihan. Angkanya fantastis,
mencapai puluhan juta rupiah. Bu Ingrid dengan gaya teatrikal mengambil dompetnya, mengeluarkan kartu kredit Black Card, kartu tambahan dari rekening Renatha, dan meletakkannya di nampan dengan bunyi tak yang mantap. "Gesek saja, Mas. Nggak usah pakai PIN, contactless," ujar Bu Ingrid sombong. Manajer itu membungkuk sopan, lalu memasukkan kartu ke mesin edisi nirkabel yang dibawanya. Hening sejenak. Bunyi bip-bip pendek terdengar. Lampu indikator di mesin menyala merah. Manajer itu mengerutkan kening, mencoba sekali lagi. Menggosok chip kartu ke bajunya, lalu memasukkannya lagi. Bip-bip. Transaction declined. Call is swear. Suasana di meja utama mulai canggung. Teman-teman Bu Ingrid mulai saling lirik. "Ada apa, Mas? Mesinnya rusak?" tanya Bu Ingrid. Suaranya mulai meninggi karena malu. "Maaf, Bu. Kartunya declined. Ditolak oleh bank. Mungkin limitnya habis," ucap manajer itu pelan agar sopan, tapi di ruangan sunyi itu, semua orang mendengarnya. Wajah Bu Ingrid memerah padam. "Sembarangan. Limit kartu ini ratusan juta. Coba lagi." Manajer mencoba ketiga kalinya. Hasilnya sama. Bu Ingrid menoleh tajam ke arah Renatha. "Renatha, kamu lupa bayar tagihan bulan ini? Kok kartunya nggak bisa? Malu-maluin ibu saja." Para tamu mulai berbisik-bisik. Katanya kaya raya, kok kartunya ditolak? Jangan-jangan cuma gaya doang menantunya. Renatha meletakkan gelasnya perlahan. Bunyi gelas kaca bertemu meja marmer terdengar nyaring. Ia berdiri. Satria ikut berdiri di sampingnya, memegang bahu Alea yang duduk di kursi. "Saya tidak lupa bayar tagihan, Bu." Suara Renatha tenang namun menggema di ruangan itu. "Saya yang memblokirnya. Tepat pukul 7 tadi." Bu Ingrid melongo. "Apa? Kamu gila? Di depan teman-teman ibu?" "Ya. Karena uang saya tidak lagi tersedia untuk membiayai orang yang menyiksa anak saya," jawab Renatha. "Menyiksa? Maksud kamu apa? Jangan ngawur kamu ya." Bu Ingrid mulai panik. Ia sadar narasi, menantu berbakti, yang ia bangun sedang runtuh. "Mas, tolong panggil security, menantu saya sedang racau." Renatha tidak peduli. Ia mengambil mikrofon yang tergeletak di meja podium kecil, yang sedianya untuk pidato arisan. Ia memberi kode mata pada operator di sudut ruangan. "Bapak-bapak, ibu-ibu, teman arisan mertua saya yang terhormat," suara Renatha memenuhi ruangan lewat speaker. "Mungkin kalian bertanya kenapa saya tega memblokir kartu di saat Ibu Ingrid ingin pamer. Matikan mic-nya," jerit Bu Ingrid. "Daripada saya jelaskan, lebih baik kalian lihat sendiri video kasih sayang ini." Layar proyektor besar di dinding turun. Lampu ruangan meredup otomatis. Video dimulai. Bukan video kenangan manis, tapi rekaman CCTV basement P2 yang suram, grainy, dan dingin. Tampak jelas mobil SUV hitam Renatha. Tampak jelas Bu Ingrid turun dari mobil, menyeret Alea kecil ke balik pilar beton yang kotor. Tampak jelas gerakan tangan Bu Ingrid menunjuk-nunjuk wajah Alea, membentak, lalu meninggalkannya sendirian. Terdengar suara voice over, bukan dari CCTV, tapi rekaman suara Aldo yang diputar berbarengan. Kata nenek, "Alea bau, nanti bikin malu kalau ketemu temen nenek." Jadi Alea disuruh tunggu di mobil aja jagain parkiran. Video dipercepat. Jam di sudut layar berputar gila-gilaan. Pukul 14, pukul 15. Pukul 16, pukul 17. Sosok kecil Alea terlihat duduk memeluk lutut, lalu berdiri gelisah, lalu duduk lagi, meringkuk seperti bola di lantai parkiran yang hitam. Sendirian. Di layar terbelah, split screen, Renatha menampilkan struk makan steak Bu Ingrid di jam yang sama. Wagyu steak, Rp1.500.000. Waktu, pukul 15.30. Sementara di kiri layar, Alea sedang mengusap keringat di dahi di parkiran pengap. Hening. Benar-benar hening yang mencekam di ruang VIP itu. Para sosialita yang tadinya memuja Bu Ingrid kini, menutup mulut dengan tangan karena syok. Beberapa ibu menatap Bu Ingrid dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Meninggalkan anak kecil di basement mall Jakarta yang panas dan berbahaya, adalah dosa besar di mata ibu manapun.
Ya Tuhan, cucunya sendiri. Bisik seseorang. Video berakhir dengan frase frame wajah pucat Alea saat ditemukan Renatha. Lampu menyala kembali. Bu Ingrid berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas tisu. Ia melihat ke sekeliling, berharap ada yang membela, tapi teman-temannya membuang muka. Reputasinya hancur lebur dalam durasi video 3 menit. Itu editan. Bu Ingrid mencoba berkilah, suaranya gemetar. Renatha memfitnah saya. Satria, kamu diam saja, ibumu dipermalukan begini. Semua mata tertuju pada Satria. Satria maju selangkah. Ia menatap ibunya dengan tatapan asing. Tidak ada lagi rasa hormat, hanya ada kekecewaan yang dalam. Aku sudah lihat video aslinya, Bu. Itu bukan editan. Suara Satria berat. Aku diam selama ini karena aku pikir ibu cuma cerewet. Tapi ternyata ibu jahat. Ibu ninggalin Alea, anakku, darah dagingku, di tempat sampah cuma biar ibu bisa makan enak sama Aldo. Satria, dengar dulu. Cukup, potong Renatha, mengambil alih kembali. Ia meletakkan mikrofon dan bicara langsung di hadapan wajah Bu Ingrid. Jarak mereka hanya 1 meter. Ibu Ingrid, ucap Renatha formal. Mulai detik ini, seluruh akses keuangan ibu saya tutup. Cicilan mobil ibu, tagihan listrik, uang belanja, uang arisan, semuanya saya stop. Renatha mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan melemparkannya ke meja di depan Bu Ingrid. Dan ini somasi pengosongan rumah. Rumah di Pondok Indah itu atas nama saya. Saya beri waktu 2x 24 jam untuk ibu angkat kaki. Silakan cari tumpangan di rumah anak kesayangan ibu, orang tuanya Aldo. Saya yakin mereka akan senang menampung ibu tanpa uang bulanan dari saya. Bu Ingrid gemetar hebat. Ia menatap amplop itu, lalu menatap teman-temannya. Ia sadar, tanpa uang Renatha, ia bukan siapa-siapa di mata teman-temannya ini. Ia hanya janda tua miskin yang menumpang hidup. Kamu mengusir ibu. Bu Ingrid risak. Air matanya mulai keluar, campuran antara takut dan marah. Aku ini mertuamu, orang tua suamimu. Durhaka kamu. Hormat itu didapat, Bu. Bukan ditagih, balas Renatha dingin. Dan ibu baru saja kehilangan hak itu saat ibu memilih menelantarkan putri saya. Kenyataan menghantam Bu Ingrid seperti truk tronton. Fasilitas mewah. Hilang. Rumah gedongan. Hilang. Kartu kredit. Hilang. Status sosial. Hancur. Dan yang paling parah, ia dipermalukan di depan umum, di momen yang seharusnya jadi puncak kejayaannya. Pertahanan mental Bu Ingrid runtuh. Ia tidak lagi peduli pada citra elegan. Ia menjerit. Ah! Jeritan itu melengking tinggi, membuat ngilu telinga. Bu Ingrid membanting gelas wine ke lantai, hingga pecah berkeping-keping. Cairan merah tumpah mengotori gaun emasnya, membuatnya tampak seperti berlumuran darah. Kurang ajar. Anak setan. Aku yang besarkan suamimu. Aku yang berhak atas hartanya. Bu Ingrid meraung, mencoba menerjang ke arah Renatha, tangannya menggapai-gapai ingin menjambak. Namun Satria dengan sigap menahan tubuh ibunya. Sadar, Bu. Sadar, bentak Satria. Bu Ingrid meronta-ronta dalam pegangan Satria, kakinya menendang-nendang angin, mulutnya menyemburkan sumpah serapah kasar yang sangat tidak pantas didengar di restoran mewah. Aku nggak mau pindah. Itu rumahku. Jangan ambil uangku. Renatha anjing. Kembalikan kartuku. Para tamu mundur ketakutan. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Live Instagram dari salah satu tamu, bahkan sudah ditonton ratusan orang. Sosialita ngamuk diusir menantu, akan jadi judul viral besok pagi. Renatha tidak mundur selangkah pun. Ia menatap mertuanya yang sedang tantrum di lantai seperti anak kecil, dengan tatapan kasihan namun tanpa ampun. Ia berjongkok sedikit, mendekatkan wajahnya pada Bu Ingrid yang masih histeris dalam pelukan Satria. Simpan tenaga ibu, bisik Renatha tajam. Ibu butuh tenaga buat packing barang malam ini. Renatha berdiri tegak, merapikan gaunnya, lalu menggandeng tangan Alea yang menatap neneknya dengan takut. Ayo,
Mas. Kita pulang. Tagihan makan malam ini biar ibu yang urus dengan sisa perhiasannya, kata Renatha pada Satria. Satria melepaskan pegangannya pada ibunya. Bu Ingrid ambruk ke lantai, menangis meraung-raung sambil memukuli karpet. Maaf, Bu. Aku pilih istri dan anakku, ucap Satria pelan. Satria berbalik, menyusul Renatha dan Alea keluar dari ruangan VIP itu. Di belakang mereka, suara jeritan histeris Bu Ingrid masih terdengar menggema sampai ke lorong, diiringi bisik-bisik ngeri para pelayan dan tamu lain. Pesta itu telah berubah menjadi pemakaman bagi harga diri Bu Ingrid, dan Renatha baru saja menancapkan paku terakhir di peti matinya. Pagi itu, ponsel Renatha bergetar tanpa henti. Bukan panggilan telepon, melainkan notifikasi dari grup keluarga besar Wijaya, yang selama ini jarang aktif. Berita tentang insiden di restoran menyebar dengan cepat. Video Bu Ingrid yang tantrum belum viral di media sosial publik, karena Renatha sudah meminta teman-teman Bu Ingrid menghapusnya dengan ancaman UU ITE, tapi gosip di lingkaran keluarga sudah meledak. Kakak ipar Renatha, Mbak Rini, ibu dari Aldo, mengirim pesan panjang lebar dengan huruf kapital. Rini, Renatha, keterlaluan kamu ya. Ibu sampai pingsan di rumah saya. Tega kamu permalukan orang tua sendiri demi konten? Uang kamu banyak tapi hati kamu busuk. Suaminya Rini, Mas Tio, ikut menimpali. Tio, Satria, kamu laki-laki macam apa membiarkan istrimu injak-injak ibumu? Ingat surga di telapak kaki ibu. Renatha membaca pesan itu sambil menyesap kopinya dengan tenang. Ia sudah memprediksi ini. Narasi, menantu durhaka, adalah kartu as terakhir mereka. Renatha tidak membalas dengan emosi. Ia membuka laptopnya, menarik data mutasi rekening selama 3 tahun terakhir, lalu mengirimkan sebuah file PDF ke grup tersebut. Renatha, terlampir adalah rincian aliran dana dari rekening saya ke rekening Ibu Ingrid yang kemudian ditransfer ke rekening Mbak Rini dan Mas Tio. Grup hening sejenak. Renatha mengetik lagi, Renatha, total 350 juta rupiah dalam 3 tahun. Uang sekolah Aldo, cicilan motor Mas Tio, bahkan liburan kalian ke Bali bulan lalu, itu uang dari keringat saya yang diminta ibu dengan alasan berobat. Saya diam selama ini. Tapi karena kalian menyebut saya busuk, mulai hari ini keran uang itu saya tutup permanen. Silakan biayai hidup kalian dan Ibu Ingrid dengan uang kalian sendiri. 1 menit berlalu. 5 menit. Tidak ada balasan dari Rini maupun Tio. Keberanian mereka lenyap seketika saat sadar bahwa donatur utama mereka baru saja murka. Tiba-tiba, muncul notifikasi, Satria left the group. Renatha menoleh ke arah Satria yang duduk di sebelahnya. Suaminya meletakkan ponsel dengan wajah lelah tapi lega. Aku sudah keluar, kata Satria. Aku nggak butuh ceramah moral dari orang-orang yang makan uang istriku tapi menghina anakku. Renatha tersenyum, menggenggam tangan suaminya. Terima kasih, Mas. Batas waktu 2x 24 jam habis. Sebuah truk pindahan ukuran sedang parkir di depan rumah mewah di Pondok Indah, yang selama ini ditempati Bu Ingrid. Renatha datang sendiri untuk mengawasi prosesnya. Ia tidak mau ada drama pencurian aset. Ia membawa serta daftar inventaris rumah. Bu Ingrid terlihat kacau. Matanya bengkak, rambutnya acak-acakan. Ia sedang mencoba memerintah kuli angkut untuk membawa sofa kulit Italia yang ada di ruang tamu. Pak, angkut sofa ini. Ini kesayangan saya, perintah Bu Ingrid. Stop. Suara Renatha menginterupsi dari ambang pintu. Sofa itu inventaris rumah ini. Saya beli lengkap dengan fakturnya. Yang boleh ibu bawa hanya pakaian, barang pribadi, dan perabotan kamar tidur ibu. Bu Ingrid berbalik, menatap Renatha dengan kebencian yang menyala-nyala. Kamu pelit. Kamu mau biarkan mertuamu duduk di lantai di rumah kontrakan? Mbak Rini punya sofa, kan? Tanya Renatha santai. Lagi pula, rumah Mbak Rini tipe 36. Sofa sebesar ini tidak akan muat masuk pintunya. Bu. Bu Ingrid terdiam, sadar akan kebenaran logis yang menyakitkan itu. Proses pindahan berlangsung menyedihkan. Bu Ingrid mencoba membawa TV 60 inch, tapi dilarang Renatha. Mencoba membawa koleksi kristal, tapi Renatha menunjukkan bukti pembelian. Akhirnya,
Bu Ingrid hanya keluar membawa koper-koper berisi baju dan tas-tas bermereknya, satu-satunya harta yang tersisa. Saat hendak naik ke mobil GrabCar, karena mobil jemputan Rini tidak kunjung datang, Bu Ingrid menoleh terakhir kali ke rumah megah itu. "Kamu akan kena karma, Renatha," desis Bu Ingrid. Renatha menggeleng pelan. "Karma itu sudah datang, Bu, dan dia sedang menjemput ibu sekarang." Mobil itu berlalu, membawa Bu Ingrid menuju kehidupan barunya yang jauh dari kata mewah. Renatha segera memerintahkan tukang kunci untuk mengganti semua gembok rumah detik itu juga. Kehidupan di rumah Mbak Rini jauh dari ekspektasi Bu Ingrid. Awalnya, Rini menyambut ibunya dengan tangan terbuka, berharap Renatha akan luluh dan mengirim uang lagi. Tapi setelah seminggu berlalu dan tidak ada transferan masuk, wajah asli Rini mulai terlihat. Rumah Rini sempit dan panas. Tidak ada AC di kamar tamu yang ditempati Bu Ingrid. Dan yang paling parah, Aldo. Cucu emas yang selalu diagung-agungkan Bu Ingrid ternyata menjadi monster kecil di rumah itu. Karena Rini tidak mampu lagi membayar asisten rumah tangga, Art, beban pekerjaan rumah jatuh ke pundak orang yang menganggur di rumah. "Bu, tolong suapin Aldo, dia nggak mau makan kalau nggak disuapin," teriak Rini dari kamar sambil main HP. "Bu, cucian numpuk tuh, tolong masukin mesin cuci sekalian." Bu Ingrid, yang selama 10 tahun terakhir hidup bak ratu dilayani pembantu yang dibayar Renatha, kini harus menyapu, menyuapi cucu yang rewel, dan mendengarkan keluhan Rini soal uang belanja yang kurang. Suatu sore, Aldo melempar piring makannya karena tidak suka lauknya cuma tempe. Pecahan piring menggores kaki Bu Ingrid. "Aduh, sakit, Aldo," jerit Bu Ingrid. Bukannya minta maaf, Aldo malah mengejek. "Nenek cengeng. Kata Mama, nenek itu sekarang cuma numpang, jadi harus nurut. Nenek nggak punya uang kan buat beli ayam goreng?" Kata-kata itu menancap tepat di ulu hati Bu Ingrid. Inilah hasil didikannya. Inilah cucu yang ia banggakan dan ia bela mati-matian sampai menelantarkan Alea. Sekarang, cucu inilah yang menghinanya karena ia miskin. Bu Ingrid menangis di pojok dapur yang pengap. Ia merindukan kamar dingin ber-AC di rumah Renatha. Ia merindukan Alea yang pendiam tapi selalu sopan menyalaminya. Penyesalan itu datang, tapi terlambat. Pintu surga di rumah Renatha sudah terkunci rapat. Sementara itu, suasana di rumah Renatha perlahan membaik. Alea masih dalam masa terapi dengan psikolog anak untuk mengatasi trauma gelap dan ruang tertutup. Namun, kemajuannya pesat karena dukungan penuh kedua orang tuanya. Satria berubah drastis. Rasa bersalah membuatnya menjadi ayah yang sangat protektif. Ia pulang kerja tepat waktu, menemani Alea bermain, dan memastikan anaknya merasa aman. Suatu malam, ponsel Satria berbunyi. Nama, Ibu, muncul di layar. Renatha yang sedang membaca buku melirik, tapi tidak melarang. "Angkat saja, Mas. Siapa tahu penting." Satria mengangkat telepon itu dan meload speaker. "Satria, tolong Ibu, Nak." Suara Bu Ingrid terdengar parau dan dibuat-buat lemas. "Ibu sakit, dada Ibu sesak. Rini nggak mau belikan obat. Kamu tega biarkan Ibu mati." Dulu, Satria akan panik dan langsung mentransfer jutaan rupiah. Tapi kali ini, Satria menjawab tenang. "Ibu sesak? Saya panggilkan ambulans sekarang ya, Bu. Biar diantar ke RSUD pakai BPJS Ibu. Gratis kok." Hening di seberang sana. Bu Ingrid jelas tidak mengharapkan jawaban itu. Ia butuh uang tunai, bukan ambulans. "Nggak usah ambulans. Ibu butuh uang buat beli vitamin yang bagus, yang impor." "Mas Tio kan kerja, Bu. Minta sama Mas Tio. Atau Ibu jual saja satu tas Louis Vuitton Ibu, itu cukup buat beli vitamin setahun," potong Satria tegas. "Kamu sudah dicuci otak sama istrimu ya?" bentak Bu Ingrid, lupa akan akting sakitnya. "Nggak, Bu. Aku cuma sudah sadar," jawab Satria. "Aku nggak akan kirim uang. Kalau Ibu sakit beneran, aku datang bawa dokter. Tapi uang sepeser pun nggak akan keluar. Assalamualaikum." Satria menutup telepon. Ia menatap Renatha. "Kamu benar. Dia nggak berubah." Renatha tersenyum bangga. "Aku bangga sama kamu, Mas." Malam itu, mereka tidur dengan nyenyak.
tanpa beban kewajiban membiayai parasit yang selama ini menggerogoti kebahagiaan mereka. 6 bulan berlalu sejak malam di restoran yang mengubah segalanya. Waktu tidak menyembuhkan semua luka, tetapi waktu memperjelas siapa pemenang dan siapa pecundang dalam permainan kehidupan ini. Di pinggiran kota Jakarta, rumah kontrakan Rini. Udara siang itu terasa lembab dan berdebu. Di teras rumah tipe 36 yang sempit, Bu Ingrid duduk di kursi plastik yang salah satu kakinya sudah goyah. Di pangkuannya, terdapat toples-toples plastik berisi kue nastar buatannya sendiri, bukan untuk dimakan, tapi untuk dijual. Tangan yang dulu hanya terbiasa memegang gelas wine dan kartu kredit platinum, kini kasar dan berbau margarin murah. Kuku-kukunya yang dulu selalu dimanikur rapi, kini pendek dan kusam. "Bu, itu nastarnya jangan dimakanin terus dong. Nanti rugi," teriak Rini dari dalam rumah. Suara anak perempuannya itu sekarang terdengar lebih menakutkan daripada rentenir. Bu Ingrid menghela napas panjang. Ia meletakkan toples itu kembali. Nasibnya berputar 180 derajat. Uang pensiunan suaminya yang tak seberapa sudah habis dipotong utang pinjaman online Tio, menantunya yang malas bekerja. Aset-aset mewahnya, tas Hermes, jam tangan, bahkan perhiasan emas terakhirnya, sudah lama terjual di pasar loak dengan harga jatuh. Sebuah mobil sedan mewah lewat di depan rumah. Kaca jendelanya terbuka sedikit. Bu Ingrid mengenali penumpang di dalamnya, Bu Laras, teman arisan sosialitanya dulu. Bu Ingrid refleks berdiri, hendak menyapa, berharap sedikit belas kasihan atau sekadar nostalgia. "Jeng Laras." Namun, Bu Laras hanya menoleh sekilas. Lalu buru-buru menaikkan kaca jendela mobilnya dan memalingkan muka, seolah melihat tumpukan sampah yang tak ingin ia hirup baunya. Mobil itu melaju pergi. Hati Bu Ingrid mencelos. Ia kembali duduk, air matanya menetes. Ia sadar, di mata teman-temannya, ia sudah mati. Ia bukan lagi Ingrid sang ratu sosialita. Ia hanya wanita tua miskin yang menumpang hidup pada anak yang tidak menghormatinya dan cucu, Aldo, yang setiap hari memaki jika uang jajannya kurang. Karma itu bukan hantu yang datang menakut-nakuti di malam hari. Karma adalah kenyataan pahit yang harus ia telan setiap sarapan pagi. Rasa tidak dihargai, rasa lelah, dan rasa penyesalan yang tak berujung. Di sebuah villa pribadi, Ubud, Bali. Kontras dengan panasnya Jakarta, angin sejuk persawahan Ubud membelai wajah Renatha. Ia sedang duduk di tepi kolam renang pribadi, Infinity Pool, di villa baru yang baru saja ia lunasi bulan lalu. Bukan dari uang warisan, bukan dari uang suami, tapi dari hasil kerja keras perusahaannya yang makin meroket. Sejak beban, biaya gaya hidup mertua, hilang dari neraca keuangannya, tabungan Renatha membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan. "Mama, lihat aku." Teriakan ceria itu membuyarkan lamunan Renatha. Di dalam kolam, Alea sedang berenang menggunakan ban pelampung berbentuk donat. Wajahnya berseri-seri. Tidak ada lagi bayangan ketakutan akan ruang gelap atau sempit. 6 bulan terapi psikologis intensif, ditambah kasih sayang penuh dari orang tua yang hadir, telah mengembalikan senyum Alea. Satria muncul dari dalam villa, membawa nampan berisi jus jeruk dan camilan. Ia meletakkannya di meja samping Renatha, lalu duduk di kursi jemur di sebelahnya. "Ada telepon dari Jakarta tadi," ujar Satria pelan, matanya menatap Alea yang sedang tertawa. Renatha menoleh, sedikit waspada. "Dari siapa? Ibumu?" Satria menggeleng. "Dari Rini. Dia bilang ibu sakit gigi parah, butuh operasi pencabutan akar gigi. Biayanya 5 juta. Rini minta tolong, katanya ini darurat." Renatha diam, menunggu reaksi suaminya. Dulu, Satria pasti akan langsung membuka mobile banking dengan tangan gemetar. "Terus kamu jawab apa?" tanya Renatha. Satria menyesap jus jeruknya dengan tenang. "Aku bilang, suruh bawa ke puskesmas, pakai BPJS gratis. Kalau butuh antrean, biar aku yang daftarkan online. Tapi aku nggak akan transfer uang sepeser pun." Rini marah. Ngamuk. Dia bilang aku anak durhaka, suami takut istri, segala macam sumpah serapah keluar. Satria terkekeh kecil, tawa yang terdengar bebas beban. "Terus aku blokir nomornya. Selesai." Renatha tersenyum lebar. Ia mengulurkan tangan,
menggenggam jari-jari suaminya. Aku bangga sama kamu, Mas. Bukan karena kamu tega, tapi karena kamu akhirnya punya prinsip. Butuh waktu lama buat sadar. Ren, Satria membalas genggaman itu erat. Aku sadar, berbakti itu bukan berarti membiarkan orang tua jadi racun buat keluarga sendiri. Tugasku sekarang melindungi Alea dan kamu. Itu prioritas nomor 1. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit Bali dengan semburat ungu dan emas yang dramatis. Alea naik dari kolam, berlari kecil menghampiri mereka dengan tubuh basah kuyup. Pak, Ma, besok kita jalan-jalan lagi kan? Pasti dong, sayang. Besok kita ke kebun binatang, jawab Renatha sambil mengeringkan rambut putrinya dengan handuk. Malam itu, saat Alea sudah tertidur pulas karena lelah bermain, Renatha berdiri di balkon villa menatap bintang. Ia teringat kembali momen di parkiran basement yang gelap dan pengap itu. Momen yang memicu perang besar dalam hidupnya. Dulu, ia takut menjadi menantu jahat. Ia takut dihakimi orang lain. Tapi sekarang, ia mengerti satu hal penting. Kadang, untuk menyelamatkan istana kecil bernama keluarga, seorang ratu harus berani menjadi penjahat di cerita orang lain. Ia harus berani membakar jembatan yang membawa musuh masuk, meskipun jembatan itu bernama kekerabatan. Renatha menutup pintu kaca balkon, menguncinya rapat, dan melangkah masuk ke dalam kamar yang hangat di mana suami dan anaknya tidur dengan damai. Tidak ada lagi parasit, tidak ada lagi drama, hanya ada ketenangan yang mahal harganya. Dan bagi Renatha, itu adalah kemenangan yang sempurna.